Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bini'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan hari ini mudah-mudahan memberikan kepada kita satu gambaran tentang betapa indahnya akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingannya ya. Seluruh manusia di dunia ini, baik manusia maupun jin, tidak ada yang bisa menandingi beliau. Oleh karena itu maka beliau memiliki tempat yang amat sangat istimewa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, salah satunya adalah di surah yang ke-33, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala ini tentang kemuliaan Sayyidina Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Anak-anakku sekalian, para santri, para siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini ayat seperti biasa saja, ya. Tapi sebetulnya ayat ini mengandung makna yang luar biasa dalam, ya. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Allah menyebutkan laqad kan, ya. Jadi laqad kan itu artinya adalah sungguh, ya, sudah ada, ya. Lakum, bagi kalian semua, fi rasulillahi, pada diri Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh yang baik. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di dalam ayat ini Allah tidak katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fis shalah, ya. Sungguh sudah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu contoh teladan yang baik dalam hal sholat. Tidak juga disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fid dzikr, ya, dalam hal zikir, atau fil karam, dalam hal beri memberi, dalam hal sedekah, dalam hal zakat, dalam hal macam-macam, tidak disebut begitu. Tapi Allah menyebutkan ayat ini dalam bentuk nakirah, ya. Nakirah adalah lawan dari ma'rifah. Artinya apa? Tidak tertentu. Kalau ditanya dalam hal apa uswah hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam segala hal. Siapapun yang mau mencari teladan terbaik dalam hal apapun, ya. Kalau kita bicara misalnya, Bib, siapa sih orang yang bahasanya paling baik kalau berbicara? Rasulullah, jawabannya sallallahu alaihi wasallam, ya. Bib, siapa sih orang yang paling penyayang? Rasulullah, jawabannya, ya. Siapa orang yang paling banyak ibadahnya? Rasulullah. Siapa yang paling banyak sedekahnya? Rasulullah. Siapa yang paling baik sebagai seorang suami? Rasulullah. Sebagai seorang ayah? Rasulullah. Sebagai seorang teman? Rasulullah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai apa saja, itu yang terbaik contoh adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, itu contoh terbaik dalam segala urusan, ya. Nah, kalau tadi saya katakan dalam hal berbicara, dalam hal berpakaian, bergaul, ya, segala hal, lalu kenapa orang-orang tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan beliau sebagai uswah hasanah? Ada yang uswah hasanahnya macam-macam, ya. Mungkin siapalah saya sebut nama gitu ya, si A, si B, si C, macam-macam. Dia masih mencari contoh dari selain Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena mereka belum kenal. Ya, maka tak kenal, kata sayang.
Kalau kita sudah mengenal, kita sudah membaca ya tentang bagaimana kesempurnaan beliau, tidak akan kita mencari yang lain. Ya, Allah sebutkan di dalam ayat tadi, setelah Allah katakan pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik, maka kata Allah, liman, siapa, untuk siapa itu contoh terbaiknya Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa lainnya, siapa yang bisa menjadikan beliau atau berminat menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Allah jawab sendiri, kata Allah, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa menjadikan beliau sebagai contoh teladan terbaik, itu adalah liman kana yarjullah wal yaumal akhir, yaitu orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah dan yakin tentang dia akan kembali kepada Allah di hari akhirat. Ya, hadirin wal hadirat, disebutkan di dalam hadis ya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata beliau, suatu saat beliau melihat bulan purnama. Ya, lalu setelah melihat bulan purnama, beliau bilang sama sahabat-sahabat yang lain, kata beliau, kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kalian melihat bulan purnama ini. Ya, ya Rasulullah, apakah tanpa ada penghalang? Tanpa ada penghalang, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian akan pada saat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum itu, wahai manusia yang sudah masuk dalam surga, apakah kalian ridho? Ridho ya Allah. Ya. Apa masih ada yang kurang? Kata Allah. Ya. Lalu mereka semua menjawab, ya Allah, apalagi yang kurang? Makanan sudah luar biasa nikmatnya, tempat tinggal kami luar biasa jauh, sekian juta kali lipat dibanding di dunia indahnya, pemandangannya, semuanya, pasangannya dan sebagainya. Apalagi, nggak ada lagi yang kurang ya Allah. Lalu Allah menampakkan dirinya. Ya. Lalu kemudian Rasul SAW membaca firman Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Jadi wujuhun yawma idin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah kaum muslimin yang sudah ada di dalam surga itu begitu cerah luar biasa. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka sudah memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat mereka memandang Allah, tidak ada kenikmatan lain yang lebih indah dibanding ketika kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kenikmatan di surga itu tidak ada artinya. Selama ini kita beribadah kepada Allah, taat sama Allah, menjauhi larangan Allah, tapi kita enggak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, anak-anakku sekalian, bahkan Sayyidina Musa alaihissalam itu pernah minta ingin melihat Allah. Ya. Kata Sayyidina Musa, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, boleh enggak saya lihat engkau? Ya. Apa jawab Allah? Nah, anakku sekalian, adik-adik sekalian, ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala lan tarani. Ya. Kamu lan gitu ya. Jadi bahasa Arab itu ada beberapa tingkat penolakan, ya. Yang paling ringan lam, belum. Laisa, bukan. La, tidak. Lan, abada, tidak akan pernah. Ya. Ini Allah gunakan itu. Qala lan tarani. Kamu di dunia ini tidak akan pernah bisa melihatku. Ya, kata Allah. Walakin indur ilal jabal. Tapi kalau kamu penasaran, ya, coba perhatikan gunung itu. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu lihat gunung itu tetap pada tempatnya setelah aku menunjukkan diriku pada gunung itu, maka fasawfa tarani. Kamu akan bisa lihat aku. Kemudian kata Allah, falamma tajalla ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya. Falamma tajalla, dan ketika Allah tajalla, menunjukkan dirinya pada gunung itu, maka ja'alahu dakka, gunung itu jadi abu, jadi debu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa alaihissalam terpelanting jatuh pingsan. Falamma afaqa, ketika dia sudah siuman, qal, lalu dia berkata, ya inni tubtu ilaika wa inni awwalul muslimin. Ya Allah, saya taubat sama engkau, enggak akan minta lagi ketemu sama engkau karena enggak akan sanggup. Ya, wa ana awwalul muslimin, dan saya ini termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada engkau ya Allah.
Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai contoh teladan yang baik adalah orang yang yakin dia akan melihat Allah, dia akan berjumpa dengan Allah, kemudian juga yakin terhadap hari akhirat. Lalu yang kedua, kata Allah di dalam ayat tadi, surah 33 ayat 21 tadi dikatakan, orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai contoh teladan terbaiknya adalah wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak ingat sama Allah, orang yang banyak zikir kepada Allah, orang yang ketika pun dia sedang di tengah keluarga berkumpul bergembira, dia ingat sama Allah, dia tidak mau melanggar aturan Allah. Dalam berbagai keadaan dia merasakan pengawasan Allah. Kita lagi duduk begini, menyampaikan begini, kalian mendengarkan begini, Allah maha menyaksikan kita. Dan Allah maha mencatat satu persatu. Dicatat oleh para malaikat siapa-siapa yang ikut, siapa yang hadir. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sampai di situ pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan kita mau niru senyuman yang terbaik, itulah senyuman Rasulullah. Kita meniru cara berpakaian terbaik, itulah cara berpakaian Rasulullah. Kita meniru cara berteman yang terbaik, tirulah cara bertemannya Rasulullah SAW. Dan dalam segala hal, sedemikian sempurnanya akhlak beliau itu sehingga Allah menyebutkan, memuji beliau di dalam surah yang lain, surah ke-68, ya, ayat yang keempat, ya, surat Nun atau surah Al-Qalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya. Kalau kita yang memahami bahasa Arab, memahami kaidah tafsir, ayat ini luar biasa, ya. Wa innaka, ya, di situ ada adatut taukid, ya, di dalam tafsir dikatakan harfu inna. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan dan sesungguhnya atau dan sungguh-sungguh engkau, ya. Kemudian ada harfu taukid lagi lam pada kata la'ala, ya. Jadi dua kali diberikan taukid, wa innaka, dan sungguh-sungguh engkau wahai Muhammad la'ala, berada di atas khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Kalau kita melihat anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu kalau menyampaikan kepada kita tentang akhlak, beliau katakan akhlak yang karim atau akhlak yang karimah. Ya, jadi akhlak yang mulia gitu kan. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya itu diutus untuk membawa atau mengajarkan akhlak yang mulia. Tapi ketika Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mengatakan akhlaknya Rasulullah itu mulia, tidak. Tapi khuluqin azim. Ya. Engkau itu bukan lagi akhlaknya mulia, tapi memiliki akhlak yang agung, bahkan la'ala. Sungguh-sungguh engkau itu benar-benar berada di atas akhlak. Jadi ada akhlak yang agung, Rasulullah itu di atas itu akhlaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.